وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, jamaah sholat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa berkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka kajian pada petang hari ini dengan memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan yang begitu luar biasa, yang begitu banyak. Yang salah satu kenikmatan yang kemudian wajib kita syukuri adalah ketika kita bisa duduk di teman-teman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk di majlis yang dimana para malaikat menaungan sayap-sayapnya, duduk di dalam sebuah majlis yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya, duduk di dalam sebuah majlis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelimutinya dengan sakinah atau dengan ketenangan. Maka ini adalah satu kewajiban yang kemudian wajib kita syukuri, benar-benar kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bakti kita kepada beliau, sebagai bukti cinta kita kepada beliau, yang mana kita menunggu kelak di hari kiamat untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita hidup di dunia ini hanya semata-mata kemudian untuk mencari kebahagiaan. Seorang mukmin, seorang muslim hidup di dunia tujuannya satu, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan. Tentu saja kebahagiaan yang mana harus dia dapatkan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan yang harus dia dapatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan finish atau garis finish kita, kebahagiaan puncak atau puncak kebahagiaan itu sendiri adalah ketika kita nanti melangkahkan kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah menjadi tujuan garis finish seorang mukmin ketika dia hidup itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seorang mukmin ini menggapai kebahagiaan tersebut. Bagaimana seorang muslim menggapai kebahagiaan di akhirat? Maka di sana harus seseorang muslim mempunyai yang namanya yang namanya step, kiat-kiat atau tips yang harus ia lakukan, di dunia. Karena kalau tidak dia melakukan itu, bisa tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Maka di sana ada salah seorang ulama yang beliau ini muridnya salah seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang bernama Imam Ibnul Qayyim. Beliau memberikan sebuah wasiat, sebuah nasihat dan wasiat yang sangat luar biasa yang diperuntukkan untuk kita bagi seseorang yang ingin menggapai kebahagiaan tersebut. Setidaknya ada 3 tips. Yang pertama, beliau menjelaskan kalau seorang mukmin mau mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang pertama adalah idza u'tiya syakara. Jelas. Yang pertama, ketika dia mendapatkan kenikmatan harus dia bersyukur. Maka beliau Imam Ibnul Qayyim di sini menerangkan tips pertama untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu bersyukur. B yang pertama bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tips itu.
Kalau kamu wahai seorang hamba bersyukur, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendapat atau mendatangkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Tetapi kalau sebaliknya, seorang hamba yang kemudian sudah diberikan kenikmatan sehat, sudah diberikan kenikmatan waktu luang, sudah diberi kenikmatan harta, kendaraan, pikiran yang tenang, hati yang tenang, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana Allah mempunyai janji yang pasti akan ditepati. Bagi seorang hamba yang tidak bersyukur, maka sungguh azab Allah sangat pedih. Sudah dijelaskan. Kemudian para ulama menjelaskan, seseorang belum dikatakan bersyukur. Seseorang itu belum dikatakan bersyukur kecuali dia mengamalkan rukun-rukun bersyukur itu sendiri. Kalaulah sholat ada rukunnya, seorang hamba kemudian ketika sholat tidak memperhatikan rukunnya, tidak melakukan rukunnya, maka bisa dipastikan sholatnya tidak sah. Maka juga bersyukur juga seperti itu. Kalau dia mau dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bersyukur, wa qalilun min ibadiya asyakur. Sungguh sangat sedikit sekali hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melaksanakan 3 rukun ini, niscaya kita akan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang pandai bersyukur. Yang pertama, rukun yang pertama, ketika seseorang hamba mendapatkan kenikmatan, maka dia harus meyakini dengan hati bahwasanya kenikmatan yang ia dapatkan itu hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bersumber dari yang lain, bukan bersumber dari makhluk ini, bukan bersumber dari penunggu kebun atau semacam-macamnya. Harus diyakini dengan hati betul-betul bahwasanya saya mendapatkan rezeki uang ini sumbernya dari Allah, rezeki makanan ini sumbernya dari Allah, rezeki kesehatan ini sumbernya dari Allah. Orang-orang atau manusia-manusia yang kemudian menghantarkan, mengetuk pintu kita, itu hanya atau hanya sebagai wasilah, sebagai perantara. Maka ini adalah hukum yang pertama. Kalau sudah dia meyakini dengan hati, maka kemudian rukun yang kedua adalah melafadzkan dengan lisan. Melafadzkan dengan lisan. Gampang Bapak Ibu sekalian. Hanya dengan cukup mengucapkan kalimat sakral, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Rukun yang pertama sudah meyakini dengan hati. Rukun yang kedua sudah melafadzkan dengan lisan. Maka rukun yang ketiga itu menggunakan kenikmatan itu sendiri untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Menggapai ketaatan. Kenikmatan itu harus kita gunakan untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka tata caranya bersyukur. Sehat niku Bapak Ibu sekalian, itu kenikmatan. Maka caranya kita menggunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah. Harta itu kenikmatan. Maka caranya kita gunakan harta itu untuk menuju ketaatan kepada Allah dengan infak, dengan apapun sekali itu. Juga badan kita niki Bapak Ibu sekalian, badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya kenikmatan titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita kemudian yang dititipi Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah menggunakan badan kita ini untuk digunakan kepada hal-hal yang positif
hal-hal yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian tangan kita ini kita gunakan untuk menzalimi orang lain. Jangan sampai kemudian kaki kita ini kita gunakan untuk melangkah ke jalan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian penglihatan kita, mata kita ini kita gunakan untuk melihat hal-hal yang haram. Mulut kita juga sama. Jangan sampai kita gunakan mulut kita ini untuk melafazkan kalimat-kalimat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang hamba sudah melakukan 3 rukun ini, maka niscaya dia dicap Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang pandai bersyukur. Dia dimasukkan ke dalam barisan hamba-hamba yang pandai bersyukur. Karena sungguh jamaah sekalian, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Kenikmatan itu tidak selalu ada. Tidak mungkin seorang hamba itu mempunyai kenikmatan yang kemudian sampai mati dia ada. Harta itu kenikmatan yang sementara. Kadang orang mempunyai harta banyak, kaya raya. Kadang dalam suatu kejadian langsung Allah SWT hilangkan harta itu. Kesehatan juga sama. Kesehatan itu juga kenikmatan. Suatu saat dia juga pernah akan jatuh sakit. Dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Karena hakikat kenikmatan itu hanya sifatnya sementara. Kalaulah kita tidak pandai-pandai menjaga kenikmatan tersebut, kita tidak pandai menjaganya, kita tidak, ketika diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memanfaatkan amanah tersebut, maka sewaktu-waktu Allah bisa mencabut kenikmatan yang ada di dalam diri kita sewaktu-waktu tanpa ada tanda sekalipun, dihilangkan begitu saja. Wal'iyadu billah. Maka satu tips agar kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur. Tips yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwasiatkan oleh Ibnul Qayyim, yang kedua adalah idza batuliya sabara. Ketika dia mendapatkan ujian dia bersabar. Jadi B yang kedua adalah dia bersabar. Bersabar. Subhanallah. Kita hidup di dunia ini semuanya ujian. Ini apa buatan? Dunia itu semuanya ujian. Tidak ada yang namanya tidak ada ujian. Semua diuji di dunia. Subhanallah, kita tidur nih bukan capek. Tidur di dunia itu capek. Dan itu ujian. Suami itu juga ujian. Semua yang berada di dunia ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian itu hasilnya cuma 2. Kita lulus dengan baik atau kemudian kita tidak lulus. Kita lulus kemudian masuk ke dalam surga. Tidak lulus maka kemudian kita dimasukkan ke dalam neraka, simpel. Maka kadang Bapak Ibu sekalian, kita kemudian ketika mendapatkan ujian dari Allah, kita itu merasa bahwasanya kitalah hamba yang paling naas, yang paling apa bahasanya nih bukan. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, kita merasa bahwa ujian kita yang paling berat. Masya Allah nggak ada duit. Ya Allah, kenapa nggak ada duit? Paling kemudian berat sekali ujiannya. Ketika kemudian sanak familinya meninggal dunia, kita merasa ya Allah, kenapa harus saya? Padahal sudah disebutkan Rasulullah SAW bahwasanya ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi dan rasul. Kita ini manusia biasa, jemaah sekalian.
Kita ini manusia biasa. Ujiannya belum seberat ujian para nabi dan rasul terdahulu. Salah satu contohnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam ini adalah seorang nabi ulul azmi yang pertama, yang beliau diutus oleh Allah SWT sebagai nabi dan berdakwah selama 900 kurang lebih berapa tahun? 950 tahun. Tetapi bayangkan, yang kemudian mengimami Nabi Nuh hanya segelintir orang. Coba, bagaimana kesabaran Nabi Nuh alaihissalam ketika menghadapi kaumnya yang kemudian tidak mau menerima dakwah beliau. Kita kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ketika kita menasihati, simpel menasihati anak kita, kemudian anak kita tidak mau mendengar nasihat kita, kemudian kita marah-marah. Atau kita menjadi guru, ketika kita menasihati santri-santri kita, murid-murid kita, kemudian murid kita tidak mau mendengarkan nasihat yang kita berikan kepada dia, kita marah-marah. Maka kita bisa mencontoh bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun yang hanya mengimani hanya segelintir orang. Dan dia kemudian Nabi Nuh dicap atau dilabeli sebagai ulul azmi, nabi yang mempunyai sifat kesabaran yang tinggi. Nabi Nuh. Nabi Muhammad juga sama. Bagaimana kemudian beliau berdakwah di awal-awal Islam, kemudian hijrah dari Makkah ke Taif. Sesampainya di Taif beliau tidak terima, tetapi beliau kemudian dilempari penduduk-penduduk Taif sampai beliau berdarah. Sampai darahnya beliau kemudian menetes di muka bumi. Kemudian beliau beristirahat di sebuah pohon, didatangi oleh malaikat penjaga gunung. Wahai Muhammad, kalaulah kamu ingin aku timpakan gunung itu kepada penduduk Taif, niscaya dengan izin Allah aku akan lakukan. Maka apa yang dia ucapkan Nabi Muhammad, jangan. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala justru dari anak-anaknya nanti, anak keturunannya mereka itu yang nanti akan membela agama Islam. Itulah para nabi dan rasul. Maka kita bandingkan kita dengan para nabi dan rasul, Bapak Ibu sekalian. Ujian kita itu belum seberapa. Belum seberapa. Maka jangan sampai kemudian kita minder, kemudian kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita merasa hamba yang paling berat ujiannya. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Seseorang itu diuji dengan apa? Sesuai kemampuan dia. Maka ketika dia diuji, pasti seorang tersebut akan bisa melewati ujian tersebut. Tugas kita hanya bersabar. Salah satu kemudian cerita yang mungkin ada beberapa jamaah yang sudah pernah mendengar. Salah seorang sahabat dari kalangan perempuan yang mempunyai kegigihan, yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Beliau bernama Ummu Sulaim. Seorang sahabat perempuan bernama Ummu Sulaim yang dikenal dengan kesabaran yang sangat luar biasa. Dikisahkan dalam hadis yang panjang, beliau itu mempunyai anak bernama Anas bin Malik. Kemudian suaminya yang bernama Malik ini meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, selesai masa iddahnya, kemudian didatangi laki-laki untuk dilamar, bernama Abu Thalha. Jadi Abu Thalha ini salah seorang sahabat juga, datang melamar Ummu Sulaim. Tapi Ummu Sulaim di sini menolak. Kenapa? Karena Abu Thalha di situ ketika sedang dalam keadaan melamar, dalam keadaan apa? Kafir, belum masuk Islam. Maka kemudian ditolak. Tetapi Ummu Sulaim mensyaratkan, aku akan menerima pinanganmu dengan syarat kamu masuk ke dalam agama Islam. Maka kemudian Abu Thalha masuk ke dalam agama Islam, diterima,
pinangannya kemudian menikah. Setelah 1 tahun 2 tahun dikaruniai seorang anak yang bernama Abu Umair. Tumbuh ketika masih kecil, belum sampai balik, Abu Umair ini qadarullah diberikan ujian Allah Subhanahu wa taala, sakit parah, sakit keras. Masih kecil. Tetapi dalam keadaan anaknya sakit, qadarullah juga Allah mentakdirkan Abu Thalha ini diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menemani beliau safar, melakukan perjalanan keluar dari Madinah, meninggalkan anaknya yang sedang sakit. Sudah kemudian masyhur Bapak sekalian, kita kalau mempunyai seorang anak kita sakit, maka kita sebagai bapak niku meninggalkan anak yang sedang sakit di rumah pripun, Pak? Cemas, hati tidak tenang, pikirannya kemudian akan tertuju kepada anak kita. Seperti itu juga Abu Thalha keluar Madinah bersama Rasulullah SAW safar, meninggalkan anaknya sakit. Kemudian di pertengahan safarnya qadarullah Bapak Ibu sekalian, Allah mentakdirkan dengan takdir yang lain. Anaknya tadi meninggal dunia. Anaknya tadi meninggal dunia, bapaknya tidak tahu kabarnya bahwa si anaknya sudah meninggal. Kalau zaman sekarang gampang Bapak Ibu sekalian, tinggal kemudian mencet HP, dibel, Pak, anak kita meninggal. Tapi zaman dulu nggak ada HP, nggak ada surat, atau kalau kemudian menyampaikan kabar, itu minimal lah Bapak, mengutus orang menuju orang tersebut yang sedang dalam keadaan safar. Setelah kemudian anaknya meninggal, dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian langsung dikuburkan tanpa menunggu bapaknya pulang ke rumah. Coba pripun Pak? Sebagai seorang bapak kita ini punya anak meninggal dunia di rumah, sama ibunya langsung dimandikan, disolati atau dikafani, disolat dan dikuburkan langsung tanpa menunggu kita bapaknya, dan tanpa tahu kabar kematian anak kita. Tapi subhanallah, Ummu Sulaim ini mempunyai rasa kesabaran yang tinggi. Beliau kemudian setelah anaknya selesai dikuburkan, memberikan wasiat kepada sanak familinya, memberikan wasiat kepada keluarganya. Apa wasiatnya? Jangan ada yang memberikan kabar kematian anakku kepada suamiku kecuali saya sendiri. Maka benar, keluarganya kemudian mentaati wasiat tersebut. Sesampainya kemudian Abu Thalha pulang dari safar, sampai di rumah dalam keadaan gelap gulita. Sampai di rumah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, apa yang ditanyakan pertama kali? Tentu yang ditanyakan pertama kali adalah kabar anaknya. Wahai istriku, katanya. Wahai istriku, bagaimana kabar anak kita? Bagaimana kabar anak kita? Tetapi subhanallah Bapak Ibu sekalian, Ummu Sulaim ini adalah istri yang solehah, istri yang sabar. Kira-kira menjawabnya bagaimana? Anak kita sudah meninggal, buatan Pak. Jadi yang dilafatkan, yang dikabarkan Ummu Sulaim dijawab dengan tenang. Wahai suamiku, tenang saja. Anak kita sudah dalam keadaan tenang. Anak kita sudah dalam keadaan tidak sakit. Bener apa buatan ini? Bener. Karena memang anaknya sudah meninggal, tidak sakit lagi. Maka kemudian Abu Thalha sedikit tenang. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau gitu anak kita sudah tenang, sudah tidak sakit, alhamdulillah, tenang dia. Tidak sampai di situ. Kemudian istrinya menyiapkan hidangan makan malam yang enak. Katanya dalam hadis seperti itu. Belum pernah Ummu Sulaim itu memasak dengan masakan yang paling enak kecuali hari itu. Dimasakkan dengan sangat enak. Kemudian Abu Thalha dalam keadaan safar, capek,
makan dengan lahap sehingga perutnya kenyang. Di sini di Abu Talha belum dikabarkan anaknya meninggal, belum Bapak Ibu sekalian. Setelah makan malam yang sangat enak, sangat luar biasa, Ummu Sulaim sebagai sebagai istri yang salehah pada malam itu berdandan dengan cantik, bersolek, pakai make up. Karena laki-laki ketika kemudian jauh dari keluarga, safar jauh. Orang dulu itu Bapak sekalian safar itu sampai berbulan-bulan. Karena belum ada kendaraan yang cepat. Sekarang niku Masya Allah, dari Solo ke Jakarta langsung naik pesawat 1 jam sampai. Sore nanti udah sampai lagi. Maka kemudian pada malam hari itu Ummu Sulaim istrinya berdandan dengan sangat cantik, pakai make up, wangi-wangian, kemudian keduanya tenggelam dengan cintanya. Bahasanya seperti itu. Baru kemudian setelah keesokan harinya Ummu Sulaim ini kemudian ingin berbicara 4 mata dengan suaminya. Berbicara dengan 4 mata. Wahai suamiku, bagaimana pendapatmu apabila ada salah seorang yang meminjam barang pinjaman, tetapi setelah barang itu diberikan, setelah dia meminjam selesai, barang itu diminta oleh pemilik aslinya. Apakah orang yang meminjam tersebut berhak untuk menolak? Katanya. Maka Abu Talha menjawab, oh tentu tidak. Orang yang meminjam itu harus siap-siap bahwasanya barang pinjaman siap-siap harus apa? Siap-siap untuk diminta orang yang memiliki. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah mengambil titipan tersebut. Setelah mendengar itu Bapak sekalian, kira-kira respon dari Abu Talha pripun? Marah. Marah. Sampai di rumah tidak langsung diberikan kabar anaknya meninggal, tetapi apa? Di situ ada rentetan kejadian-kejadian itu. Baru keesokan harinya diberikan penjelasan tadi, dikabarkan bahwa anaknya sudah dikuburkan. Marah beliau. Nek panjenengan pripun Pak ngoten niku, Pak? Marah napa sabar? Sabar gitu. Alhamdulillah sabar. Marah. Tapi subhanallah marahnya Abu Talha itu kemudian tidak membentak istrinya. Marahnya Abu Talha itu kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Menceritakan kejadian tersebut. Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya meninggal. Kemudian sampai di rumah tidak langsung dikabarkan anak yang meninggal. Kemudian seperti ini. Subhanallah, responnya Rasulullah itu tenang. Kemudian hanya satu doa beliau. Beliau mendoakan apa? Semoga Allah memberkahi apa yang kalian lakukan pada malam hari tersebut. Semoga Allah memberikan keberkahan. Maka benar Bapak Ibu sekalian, setelah karena buah kesabaran dari Ummu Sulaim, keberkahan dari doa beliau Nabi Muhammad, maka setelah itu apa? Setelah kejadian itu Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia anak-anak yang banyak dan semua anaknya menjadi penghafal Al-Qur'an. Itu karena apa? Karena buah kesabaran tadi, dan kedua karena keberkahan doa Rasulullah SAW. Jadi orang sabar itu kemudian apa Bapak Ibu sekalian akan benar-benar menang. Orang sabar itu akan benar-benar menang. Maka orang Indonesia itu kadang mengatakan sabar itu ada batasnya. Benar apa salah Pak? Salah gitu. Salah. Kalau sabar ada batasnya, berarti seorang tersebut belum bersabar. Karena hakikat sabar itu tidak ada batasnya sama sekali. Tidak ada batasnya sama sekali. Maka jalan kedua, tips yang kedua, ketika seorang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat harus bersabar. Yang pertama adalah bersyukur, bersabar yang terakhir. Wasiat yang disampaikan adalah idza aznaba istaghfar. Ketika dia seorang manusia, seorang muslim, seorang mukmin terjatuh ke dalam dosa, dia harus cepat-cepat bertaubat. Jadi B yang ketiga adalah bertaubat. Bersabar, bersyukur, bertaubat. Pertanyaannya jemaah sekalian, siapa yang tidak pernah
berbuat kemaksiatan, ngacung. Enten mboten? Mboten enten. Mboten enten. Alhamdulillah. Kalau kita masih berbuat maksiat, maka kita masih disebut manusia. Kalau kemudian kita tidak pernah berbuat kemaksiatan, catatan kita itu putih bersih, maka kita bukan manusia, melainkan siapa? Malaikat. Tapi alhamdulillah, kita sudah pernah bermaksiat, maka kita masih disebut manusia. Karena sifat dasar manusia itu, Bapak Ibu sekalian, zaluman jahula. Sifat dasar, sifat alami manusia itu, dia selalu berbuat kezaliman. Selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Itu sudah termaktub di dalam Al-Quran. Maka obat dari kezaliman itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan pertaubatan yang nasuha. Bukan tomat. Tobat kemudian maksiat. Itu tomat. Tapi taubatan nasuha itu adalah taubat yang kemudian benar-benar seorang tersebut nadam. Menyesali. Kemudian dia berusaha untuk tidak terjerumus lagi ke dalam kemaksiatan yang sama. Karena seorang yang bodoh itu ketika dia terjatuh ke dalam lubang yang sama. Pertama kali dia terjatuh lubang, besok dia di situ tahu di situ ada lubang, dia jatuh lagi. Nah, itu orang yang bodoh. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Maha Ghafur, Al-Ghafur, Maha mengampun. Segala bentuk dosa yang kita lakukan, entah itu dosa yang kecil atau dosa yang besar, kalau seorang hamba itu mau bertobat kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seorang hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Itu adalah hamba yang melampaui batas. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni segala bentuk dosa. Bahkan syirik sekalipun Bapak Ibu sekalian, kalau seorang hamba mau bertobat, niscaya Allah akan menerima pertobatan dia. Tetapi di sana ada satu dosa yang mana dosa tersebut tidak akan diampuni. Apa? Yaitu dosa syirik yang hamba tersebut setelah melakukan syirik dia mati dalam keadaan dia belum bertobat dengan dosa syiriknya. Dalam artian dia berhadapan dengan Allah di hari kiamat dengan membawa dosa syirik yang belum dipertaubati di dunia. Maka dosa syirik tersebut tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan abadi. Wal'iyadu billah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Maka ini adalah 3 tips. 3 tips apabila seorang hamba mau mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka dia mau tidak mau dia melakukan 3 ini. Pertama adalah bersyukur, yang kedua Pak? Bertaubat, dan ketiga adalah bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar Allah selalu memberikan kita taufik untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan 3 tips tadi. Dengan itu kita semoga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga kita nanti berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan saudara-saudara kita
dengan anak-anak kita, dengan istri-istri kita, dan dengan teman-teman kita, dan kemudian kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi dan rasul. Allahumma amin. Kita cukupkan sekian. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bermanfaat untuk jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.